Ternyata pas begitu rapat anggaran untuk 2024 masih bisa dinaikin tuh jadi 12 miliar. Iya kan? Nah, makanya maksud kita sebetulnya begini. Dalam hitungan jam itu bisa berubah, anggaran itu maksudnya bisa naik begitu kan? Berarti kan posisinya itu masih belum maksimal sebetulnya. Bila kan saat ini kan di 2024 ini APBD kita itu kan di 2, sekian triliun. Salah satu contoh dari Dinas Lingkungan Hidup. Coba kita buat laboratorium. Lab sendiri di situ atas nama pemerintah Kota Cilegon sehingga kita tuh ada nilai jualnya dengan industri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di acara BCO TV, dan pada kesempatan kali ini kita podcast bersama Haji Erik. Nah, ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih seputaran tentang penggunaan anggaran yang digunakan di seputaran Kota Cilegon. Bagaimana dan seperti apa? Kita langsung saja kita sapa dulu ya kepada Haji Erik dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya panggil Kang Erik ini ya? Boleh lah, karena kan saya masih muda. Masih muda ya. Nah, Iya. Terima kasih nih kesempatannya pada hari ini ya di saat kesibukannya sebagai anggota Dewan. Tentunya sahabat BCO juga ingin mengetahui apa saja sih sebenarnya kegiatan Kang Haji Erik ini selama menjabat sebagai anggota Dewan. Iya. Ya. Mungkin bisa diceritakan sebelumnya nih, kenapa memutuskan untuk terjun dalam dunia politik? Jadi memang dulu background orang tua kita juga 99 pernah menjadi anggota DPRD. Jadi mungkin terahnya adalah di situ kan. Orang tua menjadi anggota DPRD tahun 99, pertama kali adanya Kota Cilegon. Setelah itu saya di 2014 mencalonkan sebagai anggota DPRD, itu didorong oleh orang tua karena memang situasi dan kondisi pada saat itu. Karena memang sebetulnya saya juga udah mulai aktif di Partai Golkar itu dari 2011-2012 lah. Cuman memang pada saat itu tidak terlalu aktif karena memang masih fokus kepada beberapa kegiatan usaha kita gitu, sehingga akhirnya begitu dari obrolan dengan para keluarga akhirnya kita didorong untuk menjadi caleg. Pada saat itu di 2014 saya selaku bendahara PK, pengurus kecamatan Golkar. Iya. 2014 ya. Sampai akhirnya mendaftarkan dan terpilih. Alhamdulillah terpilih pada saat itu. Langsung di komisi berapa tuh langsung? Dulu waktu itu kita di komisi 2. Di komisi 2 selaku anggota. Waktu di 2014 itu ketuanya Pak Hasbi, wakilnya Pak Isro, sekretarisnya itu siapa, lupa saya waktu itu tuh ya. Nah itulah yang karena memang dulu itu dibagi. Kalau di OPD yang memimpin itu biasanya Pak Hasbi. Kalau kita sidak ke beberapa industri itu biasanya Pak Isro gitu. Jadi ada pembagian pada saat itu, pembagian tugas, tapi kita anggota mengikuti terus. Jadi memang cukup lumayan luar biasa lah. Saya juga salah satunya kan banyak belajar oleh teman-teman ini juga di saat pertama kali menjabat jadi anggota DPRD, karena basic kita kan bukan sebagai orang pergerakan. Basic kita sebagai pengusaha, turun jadi anggota dewan. Apa sih tupoksi kita sebagai anggota dewan itu kan masih kita pelajari pada saat itu gitu. Nah, sahabat BCO, tadi ya sekilas sedikit ya sejarah tentang perjalanan Kang Erik nih ya. Nah, ini di tahun 2014 ya mengawali pertama awal ya, sehingga sekarang 2023 ini sudah berapa periode ya? Udah mau ketiga. Mau ketiga nih. Iya, mau ketiga. Nah, hal-hal apa saja nih yang ditemui ya sebagai anggota dewan, tentunya yang diberikan amanah ya kan, selama memberikan advokasi kepada rakyat apa saja? Kebetulan kita 2014-2019 itu salah satunya saya mengawal jembatan Ciberko yang gede saat ini nih, yang sudah dilebarkan. Itu baru terrealisasi di 2022 itu bisa terrealisasi, alhamdulillah. Ya perjuangan butuh proses panjang memang, karena pada saat itu juga sebetulnya harusnya di 2020 karena COVID pada saat itu, jadi terhenti gitu. Karena anggaran semua pada direfocusing, di situ terrealisasi. Karena kita di periode awal memang yang tadi saya sampaikan bahwa saya ini kan bukan orang dari pergerakan. Jadi posisinya masih butuh pembelajaran, sampai saat ini pun kita masih butuh pembelajaran, masih banyak masukan dari teman-teman juga, termasuk dari teman-teman aktivis dan yang lainnya juga kita suka sharing juga dengan mereka. Begitu 2014 memang produk-produk dari kita itu tidak terlalu banyak, karena pada saat itu kita sebagai anggota, bukan di pimpinan.
Begitu di 2017 dipercaya oleh Partai Golkar menduduki jabatan Wakil Ketua Komisi 3 bagian pendapatan. Bagian pendapatan. Ya, ketuanya di situ Pak Babai, wakilnya saya, sekretarisnya Bu Juyun pada saat itu. Yang awal APBD Kota Cilegon itu pada saat itu 400 sekian miliar. Kita pola dengan kawan-kawan Komisi 3, dengan teman-teman Badan Anggaran juga pada saat itu, karena kebetulan pada saat 2014-2019 saya belum masuk Badan Anggaran. Tapi posisinya saya waktu itu ada di bagian pendapatan di Komisi 3. Begitu berjalan waktu segala macam dan itu, akhirnya pada saat itu kita bisa mendorong anggaran PAD Kota Cilegon itu di angka 700 juta. 700 miliar pada saat itu. Berkat kita uji petik ke beberapa industri. Berapa sih yang mereka bayarkan kepada PLN, gitu kan, listriknya segala macam ini dan itu. Kita sidak ke beberapa perusahaan, kita sidak tenaga kerja segala macam, karena pada saat itu Komisi 2 itu kan membidangi terkait masalah sosial. Salah satunya juga tenaga kerja. Kita coba cross check di situ bagaimana ini segala macam. Akhirnya dipercaya pada saat 2016-2017 saya menjadi Wakil Ketua Komisi 3 di situ kan. Setelah itu, alhamdulillah di 2019 saya dipercaya menjadi Ketua Komisi 4. Nah, disitulah mulai beberapa produk-produk dari teman-teman Komisi 4, kita selalu mendorong dan mensupport untuk keberlangsungan infrastruktur yang baik untuk wilayah Kota Cilegon. Karena gini posisinya, memang anggaran Kota Cilegon ini kan kalau memang berbicara hitung-hitungan dari APBD, dengan luas wilayah yang nggak terlalu besar, jumlah penduduk yang sedikit, itu memang hitungannya besar. Tapi kan ada plotting tempat masing-masing nih. Sehingga kita fokus gimana caranya APBD kita yang ada di Komisi 4 dalam hal ini anggaran dinas-dinas terkait itu bisa maksimal. Makanya kita lakukan komunikasi kepada dinas-dinas terkait. Alhamdulillah RTP, Ruang Terbuka Publik, Dinas Perkim yang awalnya ada di Perumnas, mau ada di Perumnas dan di sebelah kecamatan, kita bisa dorong ada di pemukiman di Kelurahan Kalitimbang, ya kan? Ada juga posisinya Jembatan Ciberko, pada saat itu saya menjabat Ketua Komisi, pada saat itu Komisi 4. Ada juga saat ini kita lagi dorong untuk pelebaran jalan. Dari Jalan Imam Bonjol, dari Ciberko sampai tembusan Cibeber Jalan Protokol. Itu kita dorong. Itu alhamdulillah kemarin respon positif dari dinas terkait, dari Sekda, Wali Kota, beserta wakil dan jajaran semua. Itu akan terrealisasi di 2024 ini. Pelebarannya itu untuk anggaran kajian beserta anggaran untuk lahan, pengadaan lahan. Untuk fisiknya mungkin akan di 2025. Tapi setidaknya ada beberapa produk-produk kita yang bisa dilakukan itu. Salah satu juga BBS. BBS itu betonisasi sempat gagal lah. Ya kan? Nah, kita masyarakat datang pada saat itu, RT, RW dan yang lainnya pada datang ke kantor. Setelah itu akhirnya alhamdulillah bisa terrealisasi. Itu ada salah satu dorongan dari teman-teman kita Komisi 4 semua, termasuk kita pun sebagai pimpinan. Cikiceh juga sama, betonisasi yang kemarin sempat viral kan, pada saat di 2022 itu viral, 2021-2022 itu viral karena jalannya kan parah depan kelurahan itu kan. Alhamdulillah karena kebetulan ada beberapa kawan-kawan kita, anggota DPRD yang ada di Komisi 4, selalu mengingatkan dan mendorong dinas-dinas terkait untuk bisa maksimal menggunakan anggaran, akhirnya bisa terrealisasi walaupun saat ini baru bisa dilakukan. Termasuk betonisasi di Cibeber. Itu pun sama, produk dorongan dari kita, teman-teman Komisi 4, agar bisa menyelaraskan lah. Karena memang itu berbicara kan kebutuhan. Gitu. Akhirnya alhamdulillah saat ini bisa lagi dilakukan ini. Sedang berjalan. Banyaklah produk-produk yang memang posisinya memang itu dorongan dari kita Komisi 4. Karena posisinya Komisi 4 tuh Dinas PU, Dinas Perkim, Dinas LH, itu hampir 3 bulan sekali kita panggil. Untuk terus mengevaluasi. Karena apa? Kenapa kita sering melakukan komunikasi dengan dinas-dinas? Satu, keberhasilan dinas adalah keberhasilan kita DPRD. Berarti pengawasannya maksimal. Kalau penyerapan anggaran dia minim atau mungkin nggak maksimal, berarti kan pengawasan kita yang kurang. Tapi memang yang terjadi pada saat ini di 2023, pengawasan kita sudah cukup luar biasa nih. Tapi serapan anggaran ini nih yang masih minim sampai saat ini kan. Nah makanya saya dorong, kemarin baru rapat anggaran untuk 2024, saya dorong Senin kita akan ketok palu. Jadi untuk anggaran 2024 itu sudah bisa dipakai tuh. Ya kan, begitu setelah ketok palu itu bisa dilakukan. Lelangnya saya bilang dilakukan di awal tahun. Ya kan, begitu pas ketok anggaran langsung lelang. Pelaksanaannya nanti mau di triwulan pertama
atau mau kapan, nggak jadi soal. Yang penting itu sudah dilakukan lelang dulu, bertahap, ada tuh proses-prosesnya. Jangan sampai ini yang terjadi yang 2023 ke bawah, 2024 ke bawah nih. Di akhir lagi kan repot nih kan, gitu. Oke, nah sahabat BCO, itu tadi ya, ternyata menjadi anggota DPRD itu tidak hanya duduk manis saja seperti Betul. kebanyakan terlihat ya. Memang Betul. ada beberapa seperti Betul, itu Kang Haji betul, ya. betul. Nah, apa yang sudah disampaikan Kang Erik tadi tentunya kita mengetahui ada proses-proses yang harus dilalui ya. Iya, Nah, ini sahabat BCO juga ingin mengetahui nih Kang Erik. iya. Sejauh mana kerjasama dari pemerintah kota, Kota Cilegon dengan DPRD Kota Cilegon sendiri ya sebagai badan pengawasan ya, itu sejauh mana nih dari mulai penentuan anggarannya, apakah disesuaikan, apakah dari pemerintah Kota Cilegon sendiri yang menyusun anggarannya, bagaimana? Kalau misalnya berbicara penyusunan anggaran, memang kan harus ada sinkronisasi antara dua lembaga ini, eksekutif dengan legislatif. Itu memang harus seirama. Karena apa? Tapi kita dari DPRD itu setiap kebijakan, setiap keputusan yang diusulkan oleh eksekutif dalam hal ini terkait masalah kepentingan masyarakat, pasti kita tidak pernah tolak. Selalu kita realisasi, selalu kita dorong. Tapi terkait masalah hal ada beberapa beberapa kebijakan dari dinas terkait yang sehingga itu membuat akhirnya tidak bisa jalan maksimal. Itu kan kembali lagi pada OPD terkait. Karena kita DPRD kan tugasnya cuma 3. Nah ini yang kadang-kadang masyarakat juga kurang mengetahui tupoksi kita DPRD. Taunya bahwa DPRD nggak ada kerjanya, DPRD ini dan segala macam. Tugas kita cuma 3, kan begitu. Anggaran, membuat peraturan daerah, sama mengawasi dinas-dinas terkait atau OPD-OPD atau dalam hal ini eksekutif. Kan gitu tuh. Tapi kan terkadang masyarakat dari segala macam, mayoritas tuh memberikan atau memberi masukannya kepada DPRD. Tapi itu tadi, karena kita dipercaya oleh masyarakat sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat, sehingga kita harus melakukan itu. Kalau misalnya berbicara kadang-kadang obrolan kita teman-teman DPRD ya, kita itu seperti punya rumah sakit sendiri, seperti punya bank sendiri, seperti punya perusahaan yang besar. Karena apa? Hampir mayoritas segala sesuatunya itu bertumbuhnya kepada DPRD gitu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini beberapa keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang berbau kepentingan masyarakat selalu kita komunikasikan dengan sebaik-baiknya. Buktinya nggak ada. Di mana kebijakan pemerintah dalam hal ini apapun bentuknya pasti selalu kita ketok palu. Kembali ya. Nah menarik sekali nih ya tentang bicara tentang kebijakan tadi Kang Erik ya. Tentunya kan di DPRD Kota Cilegon sendiri kan ada banyak berbagai macam partai nih. Betul. Kalau kita bicara kepentingan partai, sedangkan masing-masing tentunya anggota dewan punya sebagai petugas partai. Betul. Nah, dalam kita bukan petugas partai, kepanjangan dari partai. Kepentingan partai siap. Dari perlu dipahami ya, sahabat DC ya. Nah, ini sejauh mana nih dari perbedaan-perbedaan dari macam-macam partai-partai yang ada yang duduk bersama di anggota dewan, tentunya pada saat pelaksanaan ketok palu, apakah pernah terjadi nggak yang namanya stuck kemudian ada lobby-lobby atau bagaimana seperti yang bisa diceritakan sahabat BCO? Kalau kita di DPRD Kota Cilegon tidak pernah ada terjadi hal seperti itu sebetulnya. Nggak ada. Stop misalnya harus ada misalnya ada titipan dari partai A, partai B, partai C segala macam terkait masalah hal apapun tidak ada pernah terjadi hal itu. Cuman memang terkadang ada beberapa kebijakan misalnya dana hibahnya terlalu besar nih. Ini kan jadi pertanyaan, kenapa dana hibah ini terlalu besar? Kayak begini posisinya Kang. Kemarin kita baru menyelesaikan rapat anggaran 2024. Saat ini kan pemerintah selalu menggaungkan kepada masyarakat atau menyampaikan kepada masyarakat bahwa pengangguran kita turun di angka 8, sekian persen segala macam dan itu. Dasarnya mana? Dasarnya apa? Kemarin saya tanyakan, ada videonya juga di saya. Saya bilang, kita harus tahu hitung-hitungannya. Yang dibutuhkan atau yang ada saat ini misalnya anggaplah Asahima, Chandra Asri atau perusahaan-perusahaan besar lah intinya semua kan yang ada. Berapa sih yang ada saat ini pekerja yang di situ tuh? Anggap misalnya 100. Kalau misalnya dalam perda itu 70-30, berarti kan dari 100 ini 70 orang Cilegon, ya, lokal, 30-nya dari luar. Kan begitu. Nah, kemarin juga memang kita minta datanya, cuman Dinas Tenaga Kerja belum bisa menyajikan itu. Sehingga katanya informasi terakhir kemarin pada saat rapat itu, udah Pak nanti kita akan kirim datanya ke Bapak. Saya bilang, ya maksud kita kan biar kita juga tahu gitu tuh. Masyarakat juga tahu dalam hal ini jangan hanya disajikan bahwa dari sekian persen dulu, sekian persen, sekarang turun sekian persen. Apa yang kita bisa terima masyarakat? Iya, kalau mungkin dari Mas Wawan, begitu kan? Paham, tahu bagaimana cara menghitungnya. Tapi masyarakat awam,
yang notabene yang tidak mengerti hal itu, Ya. oh iya turun, tapi buktinya di tetangga kita masih nganggur misalnya, atau di lingkungan kita masih banyak yang nganggur. Ini kan bisa jadi barometer juga, kan gitu tuh. Nah makanya itu tadi kita juga akan mendorong, karena memang berbicara dinas terkait juga alasannya bahwa pengawasannya kan tidak ada. Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon ini kan tidak punya pengawas. Pengawas itu kan dari provinsi. Iya kan? Tapi kan itu kan tidak menjadi halangan menurut kita kalau memang bargaining pemerintah Kota Cilegon dengan perusahaan itu ada. Salah satu contoh dengan Lotte seperti ini kan. Harusnya kan dijalin komunikasi yang baik sehingga penyerapan itu cukup lumayan signifikan. Dengan hitung-hitungan yang saya awam, kalau memang Lotte itu informasi 20.000 tenaga kerja, kalau misalnya per kelurahan dibagi 100 saja misalnya, baru 430, 4.300 dari 43 kelurahan. Oke lah, kelurahan-kelurahan yang terdampak secara langsung di situ diberikan porsi yang lain 100 dari buat mereka misalnya 300, 400 misalnya kan per kelurahan. Itu kan nggak jadi soal, karena apa? Mereka yang merasakan dampaknya langsung. Tapi itu kan belum terjadi. Nah makanya kemarin kita tanyakan juga, memang data itu mereka juga belum ada, katanya alasannya di kantor lah segala macam. Memang kalau misalnya berbicara rapat kan harusnya data semua dibawa dong. Terkait masalah pertanyaan apapun kita bisa menjawab itu semua, gitu kan. Nah makanya itu tadi, sebetulnya ada beberapa kebijakan yang memang itu menjadi ganjalan, sehingga nanti pun sebelum saya ketok palu juga akan saya tanyakan kembali datanya seperti apa, agar apa? Jadi saat podcast begini, ini kan salah satu corong kita DPRD kepada masyarakat. Karena apa? Banyak pemilih-pemilih milenial yang memang mantengin nih, apalagi kan BCO nih, media yang cukup lumayan luar biasa. Apa-apa sedikit-sedikit kayak kemarin kan banjir sedikit hashtagnya BCO, ada kecelakaan sedikit hashtagnya BCO, apa-apa BCO kan begitu tuh. Nah, ini kan salah satu corong nih, ya kan? Untuk kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh, tenaga kerja Kota Cilegon tuh sebetulnya dari kelurahan A jumlahnya sekian, dari kelurahan ini sekian. Karena kelurahan ini langsung terpapar kalau misalnya terdampak langsung oleh industri, jadi porsinya jadi sekian kan gitu tuh. Jadi jelas gitu tuh. Siap. Ya, sahabat BCO, tadi sudah disampaikan oleh Kang Haji Erik ya tentang pendapatan-pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah kota nih ya. Sumbernya dari mana saja, dan ada nggak sebenarnya cakupan-cakupan tentang target minimal atau batas minimal atau maksimal dari setiap periode atau per tahunnya dalam pencapaian pendapatan daerah? Sebetulnya memang dari itu kan memang ranahnya ada di eksekutif ya, terkait masalah capaian target-target. Kita hanya bagaimana caranya mendorong biar lebih maksimal lagi. Salah satu contoh kemarin, PCM kemarin itu menargetkan di 2023 ini 10 miliar. Ternyata pas begitu rapat anggaran untuk 2024 masih bisa dinaikin tuh jadi 12 miliar. Iya kan? Nah makanya maksud kita sebetulnya begini, dalam hitungan jam itu bisa berubah anggaran itu, maksudnya bisa naik begitu kan. Berarti kan posisinya itu masih belum maksimal sebetulnya. Masih bisa apa namanya, OPD itu berbicara santai-santai lah, ya kan? Lah udah sekian aja dulu, yang penting tercapai. Nah makanya kemarin kita pecut gimana caranya OPD itu bisa lebih maksimal. Alhamdulillah kan saat ini kan di 2024 ini APBD kita itu kan di 2, sekian triliun, ya kan? Nah dengan pola itu tadi kita mendorong agar bagaimana caranya OPD itu bisa lebih maksimal lagi dalam mendapatkan PAD gitu loh. Kan masih banyak sebetulnya peluang-peluang itu. Makanya kemarin juga kita mengusulkan dari Dinas Tenaga Kerja sendiri, dari Dinas Lingkungan Hidup. Kita mendorong bagaimana caranya pengolahan sampah ini betul-betul maksimal. Ya kan, yang saat ini disampaikan oleh Wali Kota 60 sekian kepala daerah pas berapa lah itu tuh kemarin terakhir informasi dari Lingkungan Hidup yang sudah datang ke TPSA, ya kan, terkait masalah pengolahan co-firing. Sedangkan posisinya yang kita lihat waktu kita kemarin ke lapangan itu masih tetap kurang maksimal untuk apa namanya penanganan sampah itu. Nah, makanya salah satu contoh dari Dinas Lingkungan Hidup, coba kita buat laboratorium, lab sendiri di situ atas nama pemerintah Kota Cilegon, sehingga kita tuh ada nilai jualnya dengan industri, ya kan. Di saat misalnya ada industri yang susah untuk merekrut tenaga kerja dari lokal misalnya dengan alasan SDM A, B, C, D segala macam, kita ada nilai bargainingnya gitu loh. Walaupun memang sebetulnya bisa dilakukan di awal. Ini saya akan keluarkan izinnya, ya kan? Kalau memang Anda tidak mau melakukan penyerapan tenaga kerja dari lokal misalnya, itu tadi. Tapi terkadang pemerintah kita juga karena ada tekanan, kayak salah satu contoh Lotte, itu kan memang beberapa izin kan dari pusat.
ya kan, sehingga daerah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi setidaknya memang harus ada komunikasi yang baik antara kepala daerah dengan pusat agar ada ya manfaat yang diberikan oleh perusahaannya apa selain investasi doang. Setelah itu mau ada polusi ini dan itu segala macam, tapi masyarakat kitanya nggak banyak yang bekerja, percuma. Nah, kan gitu tuh. betul. Nah, ini menarik sekali ya. Tadi pendapatan yang dihasilkan dari usaha daerah ya, dan usaha milik daerah sudah ada ya? PMD. Nah, ini pendekatan apa saja yang sudah dilakukan dari anggota DPRD sebagai pengawasan di situ ya. Dalam tadi ada supaya dipecut nih supaya anggaran bisa lebih lagi, tidak hanya segitu aja. Kemudian sejauh mana nih komunikasi yang dijalankan? Apakah ya sudah kalau ada temuan kita panggil ke dewan ya, kepala daerah, kemudian suruh menjelaskan alasan bagaimana terjadi seperti itu, atau bagaimana selama ini? Teman-teman yang ditemui. Selama ini kayak misalnya kemarin kan ada masyarakat gerem datang ke kantor menyampaikan bahwa ada tenaga kerja kita yang memang belum terserap dengan baik di Lote. Kita undang, ternyata memang pihak Lote kan nggak mau datang. Makanya rencana kita akan undang kembali untuk kedua kali. Kalau memang ini dilakukan pengundangan pun kedua kali tidak hadir, maka kita akan sidak. Karena gini posisinya, jangan sampai dalam hal ini perusahaan-perusahaan yang memang tingkat nasional berlindung kepada pusat. Sedangkan tidak memikirkan masyarakat lokal yang tadi kita sampaikan bahwa harusnya perusahaan itu melihat dia mau nyaman, mau tenang atau enggak, kan gitu tuh. Yang penting kan nilainya positif. Yuk masyarakat Cilegon, coba apa yang dibutuhkan dari perusahaan. Ya sekarang gini posisinya, Mas Wawan mungkin tidak terpikir nih untuk menjadi wartawan, atau tidak terpikir bagaimana caranya bisa pandai berbicara. Iya kan? Lambat laun karena terbiasa, akhirnya itu bisa menguasai itu semua. Sama pun dengan masyarakat kita. Oke lah, SDM-nya mungkin saat ini tidak bisa bersaing dengan masyarakat luar. Tapi kan nggak semua masyarakat Cilegon seperti itu. Iya kan? Banyak masyarakat kita juga yang memang bisa. Tinggal dinas terkait dalam hal ini mempola, melakukan banyak pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh industri. Misalnya apa? Dulu welder kota Cilegon itu sangat terkenal. Dimanapun, kalau udah bilang welder dari Cilegon, itu udah pasti tuh, diterima tuh. Tapi semenjak beberapa tahun ke belakang ini, sudah tidak pernah kecium lagi welder dari masyarakat Cilegon. Nah, makanya itu harus diaktifkan kembali, agar apa? Bahwa kita ada nilai plus, kita kota industri, kalau tidak menyambut itu, otomatis kita akan tertindas nantinya. Kan gitu. Dengan posisi yang ada di wilayah kota Cilegon ini berbeda dengan Kabupaten Serang, yang memang notabene kota Cilegon ini kan mayoritas perusahaannya padat modal. Ya kan, bukan padat karya. Kalau di Kabupaten Serang kan padat karya. Ya memang penyerapan tenaga kerjanya banyak. Ya kan? Nah, makanya itu tadi, memang banyak skill yang dibutuhkan. Tinggal dinas terkait, kita selalu mengingatkan juga, karena kebetulan Komisi 2 itu salah satu mitranya dengan Dinas Tenaga Kerja, sedangkan kita di Komisi 4, paling momen-momen kesempatan di saat rapat anggaran, kita bisa menyampaikan itu. Agar apa maksud kita? Takutnya ada yang luput pemantauan dari teman-teman yang lain, sehingga kita bisa mengingatkan juga. Ternyata kan betul pas kita sampaikan bahwa coba sih kita pengen tahu data globalnya berapa sih yang dibutuhkan nih tenaga kerja yang untuk di wilayah oleh perusahaan-perusahaan nih, gitu kan. Saat ini yang sudah terisi oleh masyarakat Cilegon berapa, ternyata kan datanya masih belum valid. Kan gitu tuh. Gitu. Nah, ini menarik tadi ya, Kang Haji Arif mengatakan bahwa kita adalah kota industri dan padat modal ini. Tentunya dana-dana itu ada plotting dana nih ya, penggunaan yang dianggarkan. Mungkin sejauh mana juga ketika anggota DPRD ya, khususnya Pak Haji Arif sendiri, ketika melihat, ada nggak khusus plotting dana yang untuk jenis edukasi atau pelatihan-pelatihan, sehingga nanti ada tanda kutip orang-orang yang ketika bekerja itu sudah memiliki plus. Jadi dari pemerintah kota sendiri menyediakan nggak sendiri seperti itu? Kalau anggaran untuk pelatihan sih ada, karena memang kan kita juga mengadakan magang sebetulnya pemerintah kota Cilegon ini kan. Cuman kemarin itu begitu disampaikan oleh dinas terkait bahwa orang magang sekian, orang yang masuk bekerja sekian, jangan disamakan. Pengurangan pengangguran misalnya yang magang dihitung orang bekerja, kan beda posisinya. Karena orang magang itu belum tentu digaji. Dan belum tentu juga mereka bisa panjang. Kan magang cuma beberapa bulan saja. Kan gitu tuh. Nah, makanya kemarin bahwa kita ingatkan kembali kepada dinas terkait, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Karena kebetulan memang kesempatan kita Komisi 4 itu fokusnya kemarin kepada infrastruktur sih banyaknya. Lingkungan infrastruktur. Karena Komisi 4 itu kan bernaungnya di situ. Karena Komisi 2 kan lebih fokusnya ke situ. Kan konsen terkait masalah tenaga kerja. Kita ingatkan kemarin, karena memang ada kesempatan di situ, saya sampaikan bahwa
coba untuk penyerapan tenaga kerja yang maksimal, SMK itu dijalin kerjasama yang baik. Pemerintah Kota Cilegon, walaupun ini kewenangan ada di provinsi, SMK, SMA dan SMK, karena Kota Cilegon ini kan kota industri, sehingga harus banyak komunikasi dan berikan support nih kepada teman-teman yang ada di SMK nih. Jadi biar apa? Jangan sampai nanti kita begitu datang ke SMK, lah yang pemerintah Kota Cilegon ini sendiri nggak peduli sama kita mendapatkan bantuan terus dari pusat, dari provinsi, ya kan? Sehingga kita juga tidak ada nilai tawar, gitu tuh. Pak, tolong Pak, dari SMK misalnya ada beberapa yang memang yang berprestasi, Pak tolong Pak ini diprioritaskan untuk bisa masuk ke perusahaan-perusahaan A, B, C, D. Karena kan kalau misalnya berbicara SMK kan kejuruan, ya kan? Lebih jelas yang dibutuhkan oleh industri. Kayak misalnya di sini ada SMK 1 yang dibutuhkan engine, elektro segala macam, dan itu kan memang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, makanya kita berharap ke depan kepada dinas-dinas terkait harus lebih efektif bagaimana caranya untuk bisa memaksimalkan pekerja-pekerja kita. Jangan sampai selalu dicapnya bahwa SDM kita kurang, skill nggak ada segala macam. Ya mayoritas orang juga semua juga skillnya nggak ada. Setelah kita bina dan dilatih secara maksimal, karena memang kita anggarannya ada, di kelurahan-kelurahan pun ada sebetulnya. Pembinaan untuk pemuda itu ada. Tinggal itu tadi, ini harus betul-betul diawasi, karena posisinya kan nggak bisa, kita juga takutnya dianggapnya overlapping, masuk ke ranah-ranah komisi-komisi yang lain. Sedangkan kita pun dengan Komisi 4 pun belum tentu kita bisa pegang semua, kan gitu tuh. Makanya ya kita lebih fokus kepada terkait masalah infrastruktur dan yang lainnya. Gitu. Baik. Nah itu tadi ya sahabat BCO, jadi jangan khawatir ya, anggaran-anggaran yang disediakan untuk pelatihan-pelatihan ya kan, untuk peningkatan kompetensi buat masyarakat khusus di Kota Cilegon dianggarkan tentunya ada ya. Betul, ada. Jadi tinggal sejauh mana komunikasi dari pemerintah setempat ya, dari mulai tingkat RT RW sampai kelurahan pun harus berjalan dengan baik begitu ya. Betul. Nah ini sejauh mana nih ketika masyarakat ingin tahu apakah boleh nih Kang Jerik mengetahui tentang anggaran secara terbuka gitu, ketika penggunaannya buat apa saja tuh? Gini posisinya, saya itu sudah mengusulkan sebetulnya. Karena kan gini, leader aplikasi itu adanya kan di Dinas Kominfo. Ya kan? Jadi masyarakat kan saat ini sudah melek teknologi. Beberapa mayoritas masyarakat Cilegon ini kan sangat melek kepada teknologi, karena mau tidak mau kan harus mengikuti itu kan. Karena pas dengan salah satu contoh, beberapa titik di wilayah Kota Cilegon ini kan banyak wifi gratis. Ya kan? Berarti kan untuk kesempatan misalnya kuota nggak cukup, akhirnya kita bisa nongkrong di situ melihat kan aplikasi apa. Kota Cilegon saat ini ada aplikasi Interse namanya. Memang di situ isinya beraneka ragam. Ada lowongan tenaga kerja, bansos, bansos, terus termasuk kuliner segala macam. Di situ ada semua jadi satu. Cuman kemarin kita pas begitu koreksi, ternyata ada aplikasi Dinas Tenaga Kerja namanya Sibuker. Itu masih belum bisa diakses. Sedangkan itu salah satu ruang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Cilegon. Gitu tuh. Makanya kenapa kita selalu mengingatkan kepada dinas-dinas Kominfo, karena kebetulan Dinas Kominfo kan mitra Komisi 4. Saya ingatkan kepada mereka, kepala dinasnya, bahwa coba sih kita nih buat anggarin untuk bikin videotron. Kita punya rencana kan, janji wali kota itu kan ada 43 ruang terbuka publik, 43 kelurahan, ruang terbuka publik di masing-masing kelurahan, sama 8 di masing-masing kecamatan. Kita kerjasama dengan Perkim, karena ruang terbuka publik itu atau ruang terbuka hijau itu ranahnya kan ada di Perkim. Disiapin tuh videotron. Jadi anggaplah kayak kita nih lagi makan bakso misalnya, sambil santai. Kadang-kadang kan begini, orang mungkin nggak banyak yang mau nonton mantengin, anggaplah live BCO begini kan, atau misalnya di YouTube misalnya selama 1 jam atau selama sekian lama, nggak mungkin orang mantengin, apalagi kalau hanya sekedar ngobrol begini kan. Tapi kalau posisinya kita ada videotron di satu titik, misalnya di ruang terbuka publik, oh PAD Kota Cilegon sekian, oh aktivitas wali Kota Cilegon tuh hari ini apa, wakil apa, anggota DPRD ngapain aja hari ini, kan ada di situ tuh, tertuang tuh, ya kan, di video itu. Karena apa? Banyak orang malas baca, tapi kalau ngelihat gambar mereka mau, iya kan? Dengan pola-pola seperti itu saja, tadi diselipin, oh kelurahan A anggaran per tahunnya sekian, untuk apa segala macam, nanti digambarin lagi siapa lagi, gitu tuh. Jadi ada ada inovasi-inovasi dari dinas-dinas terkait agar masyarakat tuh mau melihat, sehingga mau mengetahui. Beda kelasnya mungkin sama Mas Wawan atau dengan teman-teman mahasiswa yang mau baca. Iya kan? Beda konteksnya dengan masyarakat kita yang awam, dia hanya
lagi apa itunya segala macam dan itu. Tapi mereka sebetulnya dalam hati pengen tahu berapa Oke. sih pendapatan kita Kota Cilegon, anggarannya buat apa aja sih. Cuman kadang-kadang mereka malas baca, malas membuka internet. Harusnya itulah tadi disiapkan. Memang untuk saat ini memang belum bisa dianggarkan oleh dinas terkait. Cuman yang terpenting kata kita, ada program apapun, sampaikan kepada tingkat RT dan RW. Karena apa? RT dan RW itu mendapatkan anggaran dari pemerintah. Oke. Yang memang harusnya menjadi corong pemerintah. Jangan sampai kita membuat lagi tim A, tim B, tim C, tim ini segala macam sehingga anggaran lagi yang sudah ada dimaksimalkan gitu loh agar bisa kerja kita efektif sehingga meminimalisir anggaran bisa kita plotting ke tempat-tempat yang lain gitu menurut kita. Ya. Nah, ini berarti bicara tentang efisiensi anggaran ya. Betul. Nah, ini terkait tentang tugas dari Komisi 4 tadi, Kang Erik tadi menyampaikan tentang infrastruktur ya. Betul. Nah, kita melihat ya, Sahabat BC juga pernah mengirimkan ya tentang bangunan-bangunan yang ada yang tanda kutip terlantar nih. Nah, ini anggaran-anggaran ini sudah dikeluarkan. Nah, ini sebagai temuan atau banyak seperti contoh bangunan yang di sana, bangunan di sini tidak memaksimalkan gitu, tidak terpakai seperti itu. Nah, bagaimana kan ternyata anggaran sudah dikeluarkan, tapi tidak maksimal. Ini seperti apa nih dari anggota Karena DPR? memang sebetulnya kalau misalnya berbicara ranah untuk secara jelas detail itu memang ada di Komisi 3. Karena memang bagian aset. Oh, aset. Ya kan, Oh, iya, bagian aset ada di Komisi 3. Karena Komisi 4 kan berbicara infrastruktur hanya berbicara jalan, irigasi, bangunan-bangunan, cuman memang bukan berbicara asetnya. Ya kan? Berbicara pembangunannya. Cuman memang kayak rencana yang di Kalitimbang ada ex kejaksaan kalau nggak salah ya. Itu kan rencana kan itu buat ruang UMKM. Termasuk apa namanya? Yang di Kecamatan Cilegon tuh, yang di dekat alun-alun tuh kan ada juga kan. Oh ya, bekas ex Dinas Pariwisata itu. Iya, yang sekarang pakai Dinas Pariwisata. Kan? Nah, maksud kita itu ada beberapa bangunan-bangunan dimaksimalkan karena kemarin juga ada masyarakat dari Grogol kalau nggak salah, bukan Citanggil kalau nggak salah terkait masalah lahan yang memang Grem yang lahan punya pemerintah Kota Cilegon yang saat ini beberapa dibangun ya kan oleh pribadi. Oke. Nah, maksud kita itu harus lebih diefektifkan kembali karena lahan itu mati tidur. Salah satu contoh Kecamatan Cibeber, alun-alunnya salah satu alun-alun yang terbesar di wilayah Kota Cilegon karena 2,3 hektar kalau nggak salah luas ruang terbuka publiknya. Di situ ada lapangan bola, lapangan basket, segala macam di situ adalah area-areanya. Termasuk nanti ada gedung untuk UMKM segala macam di situ ada rencananya itu. Tapi saat ini udah tinggal finishing, lagi mau pemagaran. Nah, maksud kita kalau memang ada aset-aset di situ punya pemerintah yang memang notabene ada nilai ekonomisnya, dilakukanlah coba inovasi dari dinas terkait untuk melakukan kira-kira terobosan apa sih kira-kira yang bisa dilakukan di sini nih. Gitu tuh. Apalagi kan daerah situ daerah industri kan, lalu lalangnya tinggi sekali, bisa dibuat apa segala macam kan, atau apa kayak misalnya sekiranya kan gitu tuh yang bisa lebih efektif lah intinya. Gitu. Nah, berarti tadi sudah disampaikan bahwa ada di Komisi 3 ya tentang aset ya. Nah, tentang infrastruktur tadi ya, kalau infrastruktur sendiri sudah sejauh mana? Tadi kan Kang Haji Erik di awal mengatakan tentang produk-produk sendiri dari dari Komisi 4 juga mempunyai produk program ya seperti itu. Nah, sinergitas terhadap eksekutif seperti apa nih? Apakah harus saya nitip ini disetujui dulu, yang ini harus mengalir seperti apa nih dalam menentukan produk-produk? Kalau kita sih nggak begitu, biasanya polanya begini. Kalau kita nih, kayak salah satu contoh lah, kita pelebaran jalan di sini, ya kan, Jalan Imam Bonjol sampai Cibeber, sampai Tembus Cibeber. Ya. Kita menyampaikan sama dinas, kan kita melihat urgensinya ada, karena memang posisinya skala prioritas di sini. Ini akses untuk memecah kemacetan dari jalan protokol. Karena apa? Mungkin wartawan kalau mau ke Serang atau mau kemana lewat tol Cilegon Timur, sore atau pagi itu pasti macet. Iya kan? Pasti. Berarti kan pertumbuhan ekonomi masyarakat Cilegon kan meningkat. Betul. Iya kan? Berarti kan orang sudah banyak yang mampu untuk membeli kendaraan. Kan begitu tuh. Tapi pemerintah Kota Cilegon juga harus menyiapkan infrastrukturnya. Dalam hal ini jalan itu dari depan begitu pas orang macet. Ya udahlah kalau gitu dari Seneja misalnya dari Skufindo. Oh ya sudahlah kalau gitu motong aja lah lewat belakang Bank Mandiri itu misalnya kan. Misalnya udah nanggung-nanggung lada ke tengah, misalnya keluar dari CCM misalnya kan, mau lurus, macet. Oh bisa lewat Cibeber nih karena jalan udah lebar. Kan gitu tuh. Nah itulah pola-pola itu yang memang kita sampaikan kepada dinas. Coba dilihat tuh, Jalan Imam Bonjol ada SMP 5, ada RJ,
ada SD Juara, ada yang lain-lain di situ yang memang sangat crowded, sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena ini salah satu akses. Kita di Jalan Perumnas itu sudah besar, jembatan kita sudah besar, di Jalan Lingkar juga sudah akses sekarang udah luar biasa lebar kan, muka-muka di depan Jalan Lingkar itu udah pada lebar-lebar semua jalannya kan. Masa ya begitu ke dalamnya kecil-kecil, iya kan? Iya. Nah makanya itulah salah satu bentuk kita mendorong kepada dinas terkait, coba dianggarin dulu nih, ini skala prioritas, walaupun betul memang ada beberapa perbaikan, karena gini pola, kemarin saya sampaikan juga waktu itu 2 bulan ke belakang, saya tanyakan dengan dinas terkait, salah satunya dinas PU, ada nggak datanya, irigasi yang ada di wilayah kota Cilegon, totalnya berapa sih panjangnya, yang belum ada berapa, itu sampai saat ini belum ada datanya, informasi katanya terakhir di Desember. Oke. Jalan yang sudah baik berapa, yang belum baik ada berapa, itu juga sama datanya katanya bulan Desember, karena mereka belum punya data. Harusnya kalau memang berbicara perencanaan yang matang, kayak di BBS, dicor jalan, awal rumah di atas, Iya. dengan peningkatan kualitas jalan, otomatis kan dicor. Jadi rumah di bawah, Iya. tapi irigasinya nggak disiapin. Ini kan jadi persoalan baru nantinya. Oke. Akhirnya kan mau lari kemana? Kalau bukan masuk rumah. Iya. Nah makanya itu tadi kenapa dasar kita menanyakan kepada dinas terkait dengan hal seperti itu. Nah makanya kenapa ini maksud kita ke depan nih dinas-dinas harus lebih matang, harus lebih serius terkait masalah perencanaan. Oke. Nanti ketahuan nih kan informasi terakhir kan di bulan Desember. Harusnya di 2024 nanti sudah siap nih bahwa luas wilayah kota Cilegon yang sudah ada nih drainasenya sekian. Kurangnya misalnya 20 kilo lagi misalnya. Nah, kepemimpinan wali kota berapa tahun nih? Kira-kira bisa nggak per tahun nganggerin 2 kilo nih? Oh, nggak cukup 1 kilo. Ya sudah nanti untuk periode kedepannya atau siapapun yang ini, tolong ini disiapkan. Kan gitu tuh. Oke. Gitu. Iya, baik. Nah, tentang infrastruktur yang sudah dibangun, ya tentunya kan perlu anggaran-anggaran dan ada pihak ketiga yang bekerja sama untuk merealisasikan itu kan. Nah, ini sejauh mana nih Kang Haji Erik pada saat bargaining ya terbuka atau bagaimana pada saat untuk menunjukkan proyek, misalnya ini infrastruktur seperti jalan, nah itu penentuannya dari DPRD kah atau emang kerjasama dari langsung dari eksekutif saja? Kalau itu kita nggak pernah tahu. Kalau itu langsung dari eksekutif. Maksudnya eksekutif. Kalau terkait masalah itu kan lelang. Lelang. Ya, itu kan jatuhnya lelang. Jadi ada dinas terkait. Jadi kita nggak pernah mengetahui kalau masalah hal itu. Jadi untuk pengawasan saja berarti ya? Iya, hanya pengawasan saja. Iya. Tadi di awal juga dibutuhkan data ya, tentunya pada saat pembangunan apapun itu di infrastruktur segala macam dari OPD dari dinas terkait, tentunya ada data yang harus dibuat sebaik mungkin ya, sedetail mungkin ya. Tentunya ada logical frame approach dulu seperti itu. Nah, sejauh mana pengawasan dari terkait infrastruktur tadi ya, Kang Haji Erik di Komisi 4, lagi-lagi tentang penggunaan anggaran tadi, misalnya kurang atau lebihnya tuh ada temuan nggak tuh? Ini kurang, tiba-tiba defisit, seperti itu pernah ada nggak? Maksudnya? Penggunaan anggaran dari yang sudah ditentukan, pernah nggak ada defisit atau? Oh itu kejadian kemarin 2023 kan sempat terjadi defisit anggaran kan? Oke. Gitu tuh. Ya akhirnya kita begitu pola minta kepada dinas terkait untuk coba diangkat nih, bisa nggak didorong nih biar naik nih anggarannya? Ternyata bisa. Kan gitu tuh. Ya itu tadi sebetulnya dinas terkait sudah sangat paham dan pintar lah. Kalau kita ada kantong satu, dinas-dinas terkait itu ada 4, 5, 6 gitu. Dari sini kurang mungkin bisa lagi pendapatan dari yang lain Nah itu tadi makanya ya intinya kita sih posisinya gini. Terkait masalah anggaran, eksekutif kan lebih paham dan mengerti bagaimana caranya mencari untuk menaikkan anggaran. Kita DPRD, kayak salah satu contoh parkir tepi jalan, ya kan? Itu kan kalau dikelola dengan baik, efektif, ya kan, meningkat nanti pendapatan tuh. Kita selalu mengingatkan, udah pusing-pusing saya bilang kalau dinas-dinas terkait nggak bisa mengelola nih anggaran perparkiran nih, pendapatan dari parkir, kasihkan saja sama pihak ketiga. Siapin aja tapping box di situ. Kayak di Jakarta kan, gundukan tap itu, kebocoran kan minim. Iya kan? Tinggal diawasi saja di situ berapa orang. Misalnya berapa ratus meter satu orang, berapa ratus meter satu orang untuk menjaga itu kan, nggak terima uang cash. Itu kita rasa clear ya jelas ya. Iya kan? Oke. Nah makanya kan tinggal mau atau tidak. Bener nggak setoran dari pajak? Karena gini posisinya. Dulu saya waktu di Komisi 3 dengan kawan-kawan teman-teman Komisi 3, waktu saya masih menjadi wakil ketua Komisi 3, sempat kota Cilegon tuh ada tapping box. Jadi posisi gini, kalau kita nginput nih, bayar pajak, langsung laporannya bisa keterima ke DPKD. Langsung masuk situ tuh. Yes. Per detik, per menit, per jam, semua langsung terdata dengan baik ya. Kita hasil dari situ
datang ke Kota Bandung. Ada salah satu rumah makan, biasa bayar pajak per tahun itu sekian ratus juta. Setelah menggunakan tapping box, ternyata harusnya kewajibannya sekian miliar. Berarti kan bocornya banyak. Nah, makanya maksud kita, kalau memang pemerintah mau serius, mau betul-betul ingin meningkatkan pendapatan menjadi lebih maksimal lagi, manfaatkanlah hal-hal seperti itu. Karena apa? Berbicara manusia, kalau memang mungkin belum tercukupi secara utuh 100% kebutuhannya, maka akan terfikirlah hal-hal yang negatif. Kan gitu tuh. Nah, makanya kan ada beberapa titik. Coba kita menggunakan percontohan. Misalnya di Jakarta menggunakan parkir efektif nggak menggunakan tol? Oh efektif, ya sudah kita manfaatkan. Kan gitu tuh. Tapi kan kita juga harus pikirkan juga, ada nggak nih yang keganggu nih dengan hal seperti itu kan gitu. Mengerti, paham nggak Jerik. Nah, saat itu ya, ini seru sudah bicara tentang hal seperti ini yang kita bisa tahu lebih dalam ya. Nah ini agak sedikit kita bergeser nih berbicaranya nih. Ini sudah akan masih tahun politik nih Kang Jerik. Nah, kemarin itu semarak ya, banyak yang bermunculan anggota-anggota dewan yang dari yang muda-muda nih. Nah, sejauh mana nih menyikapi calon-calon anggota dewan yang muda-muda banyak seperti ini sebagaimana nih? Apakah baik, apakah ini sebagai ancaman, tanda kutip seperti apa nih Kang Jerik? Kalau berpikir agamis ya, berpikir agamis, garis tangan itu sudah ada yang ngatur. Siap. Kan gitu tuh. Tapi kalau misalnya berbicara untuk keutuhan masyarakat, untuk keberpihakan atau mungkin lebih vokal, kita memang membutuhkan banyak juga yang muda. Agar apa? Kan namanya yang jiwa muda kan, pasti kan lebih strength lah, begitu kan, untuk berbicara dengan eksekutif segala macam. Yang terpenting adalah wawasan dan ilmunya harus juga mumpuni. Karena begini posisinya, di DPRD itu, saya pikir orangnya begitu pas saya lihat pasti paham semua tentang politik. Ternyata kan ada beberapa juga enggak. Saya pikir juga begitu pas masuk, lah orang-orang tua paham politik yang enggak segala macam. Ternyata yang tua-tua itu lebih paham daripada kita yang muda-muda. Ada basicnya yang religi, kita lihat, oh ngajinya pinter segala macam. Ternyata politiknya juga luar biasa. Ada juga yang parlente, misalnya stylenya memang udah usia, tapi dia paham gitu, terkait masalah politik. Jadi berbicara tua yang muda sebetulnya sama saja. Tapi terkait masalah untuk kepentingan di 2024 ke depan, karena memang banyak anak-anak muda, yaitu kan menjadi semangat pacuan pemicu kita. Mungkin kalau saya berpikir positifnya, mungkin mereka juga menggambar dari kita. Oh, dia anak muda aja bisa kan begitu, karena saya kan masih muda. Siap, masih muda nih Kang Jerik, betul ya. Kalau kita kan sebenarnya masih muda ya, dan masih akan muda terus kayaknya. Nah, Kang Jerik nih kan, Kang Jerik mau dari Golkar ya, sampai sekarang masih di Golkar kan? Masih di Golkar, siap. Nah, sebagai anggota dewan yang sudah berkecimpung udah selama dua periode ya, bila mana nih kalau ada tuntutan mengizinkan Kang Jerik menjadi C1 gimana nih? Kalau untuk itu kan namanya berbicara politik, Kang. Jadi apapun itu tidak bisa menutup memang. Orang sekolah pun dari kelas 1, kelas 2 sampai lulus, ya kan? Berbicara politik, saya secara pribadi pun ada yang angan-angan itu. Setelah DPRD kota, pengenlah ke DPR RI. Setelah DPR RI, pengenlah ke sana, pengenlah ke sini. Itu kan namanya juga berbicara keinginan manusia. Tinggal nanti hasilnya saja seperti apa. Karena gini posisinya, saya di 2014 menjadi anggota DPRD, alhamdulillah suaranya cukup lumayan signifikan tuh, 3.000 sekian. Nah, begitu 2024 nih, kita akan menjadikan barometer. Kalau memang hasil kita bisa maksimal kembali di 2024, mungkin nanti di 2029 bisa lah mungkin ke DPR RI atau mungkin ya kata Mas Wawan itu ya berbicara kita nggak tahu. Tapi untuk saat ini kita fokus bagaimana caranya untuk bisa menjadi kembali anggota DPRD untuk periode ketiga. Wah, ini sulit sekali mengatakan ya siap gitu ya. Ya baik, emang dinamikanya seperti itu ya kalau di politik ya. Sepersekian detik pun bisa berubah. Kemungkinan pun bisa terjadi. Nah, baik. Sebelum di 2014 terjun sebagai anggota DPR kan Kang Jerik sebagai pengusaha nih ya. Sejauh mana sebelum masuk ke dalam itu kebijakan-kebijakan yang terkait tentang pengusaha-pengusaha kecil nih, sudahkah berkepihakan seperti sudah banyak atau belum nih kebijakan terhadap UKM kecil di masyarakat? Nah, ini yang memang untung diingetin sama Mas Wawan nih. Kemarin saya ingetin, dari sebelum-sebelumnya pun saya selalu ingatkan kepada pemerintah Kota Cilegon ya. Saat ini
demamnya atau euforianya atau ramenya saat ini itu posisinya wali kota dan wakil wali kota. Secara peresmian di beberapa titik UMKM. Oke. Mayoritas hampir hal seperti itu. Ya. Mayoritas tuh. Ya. Wakil wali kota hari Rabu, hari Kamis. Wali kotanya hari Jumat apa kalau nggak salah kan? Ya pokoknya di hari-hari itu Ya, ya. intinya fokus kepada UMKM semua. Tapi mereka tidak menyiapkan marketnya di mana. Oke. Yang dibutuhkan UMKM itu bukan hanya sekedar BCO kita undang, Ya. blow up Blow yang up, besar, ya, oke. gunting pita, beres. Ya. Iya kan? Tapi yang mereka butuhkan adalah, Kang Wawan, tolong dong beli nih produknya. Ya. Yang dibutuhkan itu bukan hanya sekali, tapi continue. Iya. Kelurahan, kecamatan, DPRD, kantor wali kota, beserta dinas terkait, setiap tahun tuh ada anggaran makan dan minum. Oh, ada tuh anggarannya ya? Ada. Oke. Kemarin saya sampaikan, Iya. saya selalu menyuarakan, boleh di cross check lah di Instagram saya, itu juga sama saya naikin tuh kan, karena agar apa? Bahwa kita menyuarakan itu. Oke. Jangan sampai nanti begitu pas tengah perjalanan diasumsikan bahwa kita diem aja. Kenapa kita sampaikan hal itu? Mas Wawan nih, sebagai masyarakat Kota Cilegon, misalnya anggaplah selaku pelaku UMKM, Mas Wawan kan bayar pajak ke Iya. pemerintah Kota Cilegon, iya kan? Betul. Pajak ini kita kembalikan lagi dengan apa? Kita beli produk-produk dari Mas Wawan. Kelurahan, nggak mungkin lah kelurahan nggak ada rapat. Ya. Pasti ada rapat-rapat, Yes. ya kan? Di rapat-rapat itu kita bina. Anggap misalnya salah satu contoh, karena saya kebetulan tinggal di Kalitimbang ya. Kalitimbang ini ada 4 kampung. Krotek, Weni, Kedung Baya, Ciberko. Beda lah dengan perumahan. Memang ada beberapa perumahan juga di sini. Ya. Kita biasanya menggunakan produk makanan dari Adam Ridwan atau dari Moro Seneng atau apapun lah itulah mungkinnya dari tempat-tempat biasa jual makanan. Ya. Berapa banyak sih di dalam isinya? Misalnya ada risol, ada arem-arem, ya. ada apa segala macam. Ya sudah, kelurahan apa kampung A fokus Anda buat ini buat ini, buat itu, buat itu. 4 produk yang kita bisa pakai misalnya. Udah, kamu saya tarik nih ke kita nih, ke kelurahan nih. Ya. Iya kan? Setelah masuk ke kita, jadi kan jelas market mereka itu yang dibutuhkan. Iya ya. Setelah itu mereka ingin inovasi, membuat misalnya arem-arem rasa coklat misalnya, atau arem-arem rasa stroberi atau apapun bentuknya, itu mereka tinggal inovasinya, kan gitu. Nanti setelah dari situ, baru kita dorong kepada perusahaan-perusahaan besar. Iya. Kan ada sekian ratus perusahaan besar yang ada di wilayah Kota Cilegon, iya kan? Kita dorong mereka untuk menggunakan produk-produk juga dari UMKM. Dan itu membantu pendapatan daerah juga kan? Ya udah pasti lah. Iya, Pajak oke. pelaku UMKM semakin besar, otomatis kan pajaknya semakin banyak. Iya. Iya kan? Iya. Nah, makanya jangan sampai yang terjadi kebiasaannya pemerintah saat ini, industri, pengusaha diharuskan mengikuti apa yang dilakukan, apa yang diinstruksikan oleh pemerintah, tapi pemerintah sendiri pun tidak bisa melakukan itu. Kayak salah satu contoh, penanganan sampah. Apakah dinas-dinas terkait sudah efektif menangani sampah? Jangan ini menekan kepada perusahaan, industri, sampahnya harus A, B, C, D segala macam diolah dengan baik. Apakah dalam hal ini dinas-dinas terkait sudah efektif mengolah sampah itu dengan baik? Kan gitu tuh. Nah, jangan sampai juga ini pelaku UMKM, industri semua menggunakan dari produk UMKM. Dinas-dinas terkait, kelurahan kecamatan sudah memanfaatkan belum? Kan gitu tuh. Iya. Karena apa? Saya selaku basicnya sebagai pengusaha nih. Kamu nyuruh-nyuruh saya, kamu sendiri aja nggak mau, kan gitu tuh. Oke. Kan gitu, nah, itulah salah satu akal sehat lah ya. Ya, Nah, ya. makanya itu tadi harus dimaksimalkan nih pelaku UMKM dengan alasan bahwa kalau di pemerintah diutang, ya polanya kan kita jelas. Kalaupun diutang, ada bank BPRS, ya kan, untuk menjadi jembatan tuh. Dan itu milik pemerintah kota BPRS itu? Kota Cilegon Oke, lah. siap. Lewat situ tuh anggarannya dari BPRS. Agar apa? BPRS juga hidup. Ya. Pengusaha-pengusaha, anggaplah ada beberapa sekian PL misalnya yang ada di dinas-dinas terkait, pemodalannya dari BPRS. Nanti pembayarannya melalui BPRS. Jadi BPRS itu hidup. Oke. Gitu oke. tuh. Nah, makanya ini yang kita harapkan ke depan, dinas-dinas terkait ini punya inovasi. Gitu loh. Karena jangan ini berbicara pinjaman modal tanpa bunga, tanpa ini segala macam. Ternyata Mas Wawan coba cross check ke lapangan. Ada beberapa pinjaman modal yang memang masih ada bunganya. Oke. Gitu tuh. Oke. Makanya itu tadi yang terpenting adalah kita punya bank sendiri, pemerintah Kota Cilegon harus hidup dan harus baik. Ya. Kita punya PDAM juga harus hidup dan harus baik, kan Ya, gitu. Iya. Nah, sahabat BC tadi udah mengetahui ya. Tadi kita sudah ada
BUMD yang Ya. kita punya ya, PCM, PDAM. PDAM, terus BPRS ya, betul. rumah sakit termasuk kan RSUD ya. Nah ini tentunya kalau kita kembali di awal tadi, padat modal tadi tentunya kota terkaya nomor 4 ya. Katanya Pak Cahyo, karena itu datanya saya belum tahu seperti apa nih. Betul. Nah, Kang Ajari sendiri bagaimana ketika membandingkan dari 2014 hingga sekarang, sehingga mempunyai gelar kota terkaya nomor 4 ini bagaimana nih? Karena memang itu tadi, kota Cilegon ini Nah, anggarannya ya penggunanya sejauh ini. iya, karena kota Cilegon kan begini posisinya. Ya kenapa kita dibilang kota terkaya nomor 4? Karena ya luas wilayah kita tidak terlalu besar. Jumlah penduduk kita hanya 400 sekian ribu. Oke. Dengan APBD pada saat anggaplah di 2023 nih sekarang nih 2023 2, sekian apa 1 sekian triliun nih. Triliun, Iya oke. kan? Itu kan sangat luar biasa kalau dihitung rata-rata dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Serang atau Kota Serang atau yang lainnya dengan APBD kita gitu tuh. Dan posisinya juga kita ini Kota Cilegon yang memang notabene banyak kota industri, banyak industri-industri Industrinya, besar. iya. Perputaran uang itu bukan berbicara rupiah lagi, tapi sudah berbicara dolar. Ya. Iya kan? Kayak di pelabuhan-pelabuhan segala macam itu kan. Betul. Ya wajar memang kita disebut kota dolar atau kota terkaya nomor sekian dengan jumlah penduduk yang minim. Tapi tinggal image itu jangan sampai berbanding terbalik. Oke. Iya kan? Dibilang kota Cilegon kota terkaya. 20 sekian ribu yang dibutuhkan PJU, penerangan jalan umum di wilayah kota Cilegon, saat ini baru terrealisasi di angka 2 sampai 3 ribu kalau nggak salah. Berarti kan masih magang nih. Iya. Sedangkan PLTU-nya ada di wilayah kota Cilegon. Iya kan? Masih banyak jalan-jalan yang masih gelap. Kan gitu berarti ya. Oke. Nah, ini maksud kita jangan sampai berbanding kebalik. Kita kota industri yang katanya banyak perusahaan-perusahaan besar, tapi pengangguran kita juga masih tinggi. Angka kan tinggal dirubah doang. Siap. Kan gitu tuh. Iya, Yang iya, tadi iya. kita sampaikan bahwa bener nggak sih masyarakat kota Cilegon itu bener udah pada kerja atau hanya sekedar magang atau bagaimana? Iya. Kan itu harus dipertegas dan jelas. Jangan sampai tadi itu berbanding terbalik yang ada gitu. Oke. Nah, sahabat BCO, ini banyak ya yang sudah disampaikan ya, walaupun kita masih ingin mencoba lebih tahu lebih dalam ya, tapi kita dibatasi oleh waktu ini ya. Nah ini, Kang Jerik, sebelum kita ada close statement dari Kang Jerik ya. Iya. Tadi kan sudah disampaikan tentang pembangunan infrastruktur ya, terus penggunaan anggaran, terus bagaimana ada lelang terbuka. Iya. Nah, ini semua tentunya kan harus ada pengikat ya Iya. tentang kebijakan tadi. Nah, tentang kebijakan ini selaku anggota legislatifnya ini sejauh mana nih membungkus ini semua terhadap kebijakan-kebijakan agar tidak ada miskomunikasi dengan semua OPD-OPD yang ada di Kota Cilegon ini bagaimana nih? Itu tadi paling kita selalu melakukan komunikasi antar komisi-komisi gitu tuh. Karena kan komisi-komisi yang lain kan punya bagian masing-masing. Oke. Kita fokus kepada mitra-mitra kita Komisi 4 agar bisa memaksimalkan anggaran-anggaran itu. Bahkan kita pun selalu setiap rapat tuh selalu mengingatkan juga Oke. kepada OPD-OPD. Ingat para kadis, jangan sampai mitra-mitra Komisi 4 ada lagi yang tersandung masalah hukum. Ah, ya. Ada lagi yang tidak efektif menggunakan anggaran. Nggak usah jauh-jauh kata kita. Kita ini semua nih sama-sama bersatu padu dalam hal ini eksekutif dan legislatif. Nggak usah jauh-jauh kita mencontohkan dengan hal-hal yang jauh. Tapi kita lihat aja dari badan sendiri. Mas Wawan lapar, nggak mungkin langsung makan. Ada proses yang kita lakukan. Oh ya. Perut kan bereaksi nih, lapar, kruyuk-kruyuk begitu kan? Kan kita mau jalan di mana? Oh, di dapur ada makan. Kaki berjalan menuju dapur. Iya kan? Setelah menuju dapur kan nggak mungkin langsung dimakan. Proses lagi. Nyuruh nih, coba lihat ada apa aja di situ. Oh, ada ayam nih. Oh, diambil di tangan kan, nyuruh tangan tuh untuk ambil itu. Setelah itu nggak mungkin langsung bisa dimakan. Ambil nasi dulu, kan ini terusin. Jadi semua itu bekerja dengan sesuai dengan koridornya masing-masing. Oke. Setelah itu dilakukan dengan baik, semua baru bisa dicerna. Coba makan tuh, dimakan tuh. Kan nggak langsung bisa masuk kan? Iya. Dicerna dulu. Iya. Oh iya, ini rasanya enak nih segala macam. Oh ada rasa asin-asinnya sedikit. Oke. Baru masuk tuh ke dalam. Iya. Setelah itu, setelah kita udah kenyang, mau kerja enak, mau istirahat juga bisa, mau segala macam juga enak. Nah, maksud kita juga selalu kita ingatkan kepada dinas-dinas terkait, termasuk pada pemerintah Kota Cilegon. Coba kita gambarkan hal-hal itu, baik dari masyarakat,
dari dinas terkait, dari DPRD dan wali kota itu bersama-sama. Bagaimana caranya untuk mewujudkan yang katanya Cilegon baru, modern dan bermartabat itu betul-betul ada. Oke. Gitu loh. Jangan sampai hanya semboyan baru mana yang baru, Iya. modern mana yang modern, Iya. bermartabat mana yang bermartabat. Itu kan harus jelas. Makanya jangan sampai ini hanya slogan. Coba kita gambarkan dengan organ tubuh kita saja, yang nggak usah jauh-jauh kan Iya. gitu tuh. Oke. Ya memang jelas. Jelas gitu. ya. Super sekali ya menganalogikan anggota tubuh kita ini seperti udah satu kesatuan berarti ya. Dari mulai menentukan, melihat, merasakan, dicerna pun masih melalui proses juga begitu ya. Nah, super sekali ya Kak Jerry memberikan analoginya ya. Jadi nggak usah jauh-jauh kalau ingin berpikir tentang sistem ya. Baik. Nah, sahabat BCO ya. Itu tadi ya penyampaian dari Kang Jerik ya, selaku Ketua Komisi 4 ya. Ketua Komisi 4. Nah, ini sebelum kita tutup ada pesan dan kesan mungkin terhadap masyarakat Kota Cilegon, tentunya para untuk sahabat BCO. Ya. Silakan. Saya berharap kepada anak-anak muda jangan apatis terkait masalah politik, Kang Wawan. Karena posisinya apa? Ini anak-anak muda ini penentu ke depan. Kalau tidak politisi ini diisi oleh anak-anak muda yang posisinya idealis, ini akan rusak nanti berbicara demokrasi. Nah, makanya berbicara anak-anak muda harus fokus melihat pemilih ke depan, calon-calon ke depan harus menjadi lebih baik lagi, dan posisinya juga anak-anak muda baik masyarakat Kota Cilegon harus lebih aware terkait masalah lingkungan. Karena apa? Berbicara banjir, saat ini kita akan masuk musim penghujan, kita harus sama-sama menjaga. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita semua. Jadi makanya kita harus bersama-sama bagaimana caranya mewujudkan yang apa yang dicanangkan oleh Wali Kota Cilegon, bahwa Cilegon baru, modern, dan bermartabat itu harus kita sama-sama melakukan semuanya pergerakan. Itu saja. Oke, nah demikian sahabat Bejo perbincangan kita yang amat sangat menarik sekali ya, dan mempunyai hal-hal yang dapat kita petik ya. Dan kita akan jumpa lagi di acara Bejo TV di podcast berikutnya, tentunya dengan narasumber-narasumber yang super seperti Kak Jerik. Terima kasih Kak Jerik. Kita bisa bertemu lagi nanti ya. Demikian sahabat Bejo, saya Yohanes Susanto, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.